karena baru 14, kita mulai saja karena untuk lebih mengefisiensikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, ma'amadu. Yang pertama-tama tentunya kita selalu memanjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmatnya, sehingga dengan kudrah dan irodahnya kita selalu senantiasa dapat bisa melaksanakan aktivitas kita, sehingga kita dapat kembali lagi menghadiri untuk kegiatan persegi pada kesempatan kali ini yang sudah memasuki yang ke-33. Salat beserta salam, semoga salat tercurahkan ke haribaan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Kapten Dajar ID Provinsi Banten, Pak Dudi yang sedang menyimak, Ibu Mabrurah, juga Bapak Ibu Kapten ya dari seluruh wilayah yang ada di Provinsi Banten, rekan-rekan GCE, juga Bapak Ibu rekan Dewan Guru dimanapun berada yang kita terhubung dalam satu jaringan pada momen kali ini ya, pada persegi. Perkenankan dan izinkan saya Irfan dari Kabupaten Tangerang, dari Kabupaten Tangerang, untuk bisa bersama-sama bersamai Bapak Ibu dalam kegiatan persegi ya, yang kali ini mengusung temanya itu Universal Design for Learning. Ini kaitannya dengan pengajaran inklusif ya. Insya Allah sudah hadir narasumber kita Bapak Dirham Gumawang, SPD dari SKH Negeri 1 Pandeglang ya. Ini mungkin nggak jauh dari Pak Edi gitu ya, di pembina. Sebelum mungkin dimulai, dalam artian nanti akan narasumber memaparkan apa yang akan disampaikannya untuk lebih berkah untuk mengawali perjumpaan kita. Yuk sama-sama yang telah hadir, kita sama-sama membaca doa untuk kelancaran acara kita, juga agar lebih berkah lagi. Kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti narasumber untuk menyampaikan paparan materinya, izinkan saya mungkin untuk share screen akan membacakan kurikulum dari Bapak narasumber yang akan hari ini menyampaikan materinya. Ya, sudah tampil ya? Oke. Belum ya? Oh, sudah Pak. Oke, sudah ya? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita terima informasi sebelumnya bahwa untuk kali ini akan ada paparan materi tentang Universal Design for Learning ya, kaitannya dengan pendidikan inklusif. Narasumber kita dari SKH Negeri 1 Pandeglang, Bapak Dirham Gumawang Andi Purnama SPD. Beliau salah seorang guru di SKH N01 Pandeglang. Beliau punya email ya, email dengan domain @bantenprop.go.id. Nah, mengenai pendidikan dan pelatihan, pertama beliau S1 Pendidikan Khusus UPI lulusan tahun 2012. Kemudian S2 Pendidikan Khusus juga di UPI tahun 2021 dan sekarang sedang penelitian ya. Kemudian PPG UPI tahun 2021. Selanjutnya awardee LPDP Micro Credential Kemdikbudristek Michigan State University United States 2022. Masih anget-anget nih. Kemudian instruktur nasional guru pembelajar tahun 2016. Instruktur Net Academy Programming Python Kominfo Cisco Academy. Instruktur Bakti Kominfo 2020 dan 2022. Selanjutnya Certified Hypnotherapy Indonesia Board of Hypnotherapy. Kemudian juga beliau Training of Trainer Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhanas RI 2023. Yang ini nih khusus pramuka.
kursus mahir dasar pramuka tingkat nasional UNSUD 2012. Kemudian pengalaman berorganisasi beliau yang pertama bendahara orari lokal di Pandeglang tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian pengurus IGPKHI. Nah, ini Provinsi Banten tahun 2022 sampai sekarang. Selanjutnya Perhimpunan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia tahun 2015 sampai sekarang. Selanjutnya Ketua HMJ PLB FIP UPI tahun 2020 sampai 2011. Selanjutnya Direktus BSO Kopma BS UPI. Ketua Rencana Pramuka UPI 2011 sampai 2013. Kemudian Ketua Paguyuban Mahasiswa Insud Medal Sumedang PMIMS 2009 sampai 2011. Kemudian UKM Ideal Body and Fitness UPI masuk 2012. Nah, itu sekilas tentang organisasi. Banyak juga ya. Alhamdulillah. Selanjutnya prestasi yang pernah diraih diantaranya juara 3 Best Business Proposal tingkat ASEAN pada ASEAN Fair 2011, juara 2 Anugerah Konstitusi 9 tingkat nasional Kemdikbud 2019, selanjutnya juara 3 Lomba Menulis Artikel Pendidikan Inklusif tingkat nasional. Lanjut juara 1 Lomba Inovasi Karya Guru tingkat nasional Ekstra Kemdikbudristek 2021. Kemudian juara 1 Anugerah Konstitusi yang ke-10 tingkat nasional Mahkamah Konstitusi 2021. Selanjutnya juara 1 Lomba Kreasi Karya Guru kategori teknologi sedang tingkat nasional P4TK dan PLB 2021. Nah, di antara karya-karyanya di antaranya media pembelajaran aplikasi Android. Ini Jawara Menabung dalam prototype. Selanjutnya teknologi asistif deteksi tulisan ke suara bagi tunanetra. Selanjutnya penyusunan pedoman kebutuhan khusus PKPBI bagi peserta didik. Tunarungu Kemdikbudristek sebagai penyusun. Berikutnya modul buku panduan bagi orang tua peserta didik kebutuhan khusus Kemdikbudristek dalam ISBN ya, ISBN. Kemudian Ketua Tim Kerja Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus SK3PD di bidang keterampilan penyiaran radio Kemdikbud. Selanjutnya penyusun buku pintar seri 5 Pendidikan Inklusif Direktorat GTK Dikmensus Kemdikbud. Jurnal Ilmiah Nasional Rausian Fikr nomor 1 vol 3 Januari per 2020. Kemudian Journal of Iksar vol 6 nomor 2 2022. Dan juga mungkin yang tercatat sini terakhir Jurnal Guru Kemendiksus vol 6 nomor 1 2023 yang baru Januari Juni 2023. Demikian di antara karya-karya beliau ya yang mungkin tercatat, mungkin banyak juga yang belum akomodir di sini. Bapak Ibu sekalian, demikian kurikulum vitae biografi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya mengenai narasumber kita yang hebat hari ini nih ya, Pak Dirham Gumawang. Nah, untuk itu ya nanti pada kegiatan kita kali ini akan ada beberapa sesi diantaranya untuk penyampaian materi, kemudian ada sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu bisa nanti raise hand ya sebelum nanti bertanya, dan juga nanti bisa di via chat ya untuk bertanya. Nanti akan kami berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Untuk berikutnya, untuk selanjutnya ya kami persilakan kepada Pak Dirham Gumawang SPD untuk memaparkan materinya. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu, tempat, jaringan kami persilakan Pak. Mangga Pak Dirham. Ya, terima kasih Pak Irfan. Boleh saya ambil share screen Pak Irfan? Siap Pak. Silakan. Saya izin share screen dulu sebentar Bapak Ibu ya.
Oke, apa udah tampil Bapak Ibu? Sudah Pak? Udah ya? Sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Terima kasih kepada GCE Banten, tentunya lewat Bu Resita ya, waktu itu minggu kemarin dadakan saya kaget gitu ya. Saya sebenarnya agak sedikit malu Bapak Ibu semuanya kalau berbagi di webinar tuh, saya tuh masih merasa tuh malu, takutnya apa ya yang bisa dibagi, tapi ternyata ada lah ini tentang Universal Design for Learning, karena memang saya baru masih anget gitu belajar hal ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya ingin memulai materi hari ini itu dengan sebuah pertanyaan. Nah, apa itu pendidikan inklusif? Tadi udah saya dengar-dengar udah ada diskusi-diskusi bahas-bahas inklusif nih. Saya pengen dengar nih Bapak Ibu pemahamannya pendidikan inklusif itu apa gitu. Mungkin boleh dijawab gitu. Mungkin ada yang mau gitu, silakan berpendapat gitu. Bapak Ibu, halo. Halo Pak, halo. Ya. Kalau menurut saya, kalau dengar kata inklusif itu yang terpikir langsung anak-anak hebat yang punya kelebihan-kelebihan khusus gitu Pak. Ya, boleh, nggak ada. Ada lagi nggak dari yang lain? Ini hanya brainstorming aja gitu ya, hanya pembuka gitu, muka dimah mungkin. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Boleh Pak, saya Pak. Boleh. Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan di mana semua anak mempunyai kesempatan yang sama tanpa ada perbedaan, tetapi ada pelayanan khusus bagi anak yang memiliki disabilitas. Seperti itu mungkin? Oke, baik. Semua anak ya. Bagus sekali tadi poinnya. Terus ada lagi Bapak Ibu yang lain, mungkin satu lagi biar ganjil. Pendidikan anak untuk yang berkebutuhan khusus, Pak. Oke, yang berkebutuhan khusus. Jadi pada hakikatnya kalau misalkan Bapak Ibu ingin lebih mengenal apa itu pendidikan inklusif, sebenarnya di regulasi kita sudah ada ya, di Permendiknas, masih Permendiknas waktu itu tahun 2070 tahun 2009 itu tentang pendidikan inklusif. Nah, terkait hal-hal yang tersebar di Bapak Ibu, misalkan ada yang disebut anak inklusif. Nah, terus apa lagi? Sekolah inklusif. Nah, bahwa dengan adanya regulasi sekarang ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, terus ada lagi juga turunannya berbagai peraturan pemerintah, maka semua sekolah reguler itu sudah dinyatakan inklusif. Namun tentunya sambil belajar gitu, tentunya semua sumber daya sekolah tuh pasti beda-beda. Misalkan yang di kota mungkin lebih siap menerima keberagaman peserta didik, mau itu disabilitas, mau itu yang kita nyebutnya tipikal, bukan nggak lagi nyebut anak namanya peserta didik normal, karena yang normal tuh yang kayak gimana gitu, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Nah, kalau yang kayak gini inklusif nggak Bapak Ibu? Kan tesnya sama nih, naik pohon. Kira-kira gimana? Beda Pak, beda. Nah, bedanya gimana nih Bu? Menarikkan kalau inklusif kan semuanya disamakan gitu kan, ada mispersepsinya kayak gitu. Nah, kalau gini inklusif nggak nih? Kalau ini justru tidak disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing ya. Kalau kayak gini nanti yang menang ya pasti yang monyet yang jago. Oke, siap. Oke, jadi apakah ini inklusif? Misalkan tadi kan katanya tadi semuanya disamakan atau apa, misalkan persepsi-persepsi di luar sana. Nah, ternyata menurut Ibu ini nggak inklusif, karena yang pasti akan terlihat pinternya ya pasti cuma si monyet aja gitu. Yang gajah nggak bisa, apalagi ikan gitu kan, dan mungkin hewan-hewan lain seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak ke mengapa sih pendidikan inklusif itu baik untuk semua. Kira-kira apa Bu, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab lagi nggak? Kenapa itu baik gitu? Kenapa sih? Ya udah sih Pak, yang disabilitas tuh di SLB aja gitu. Kenapa sih jangan di SD? Soalnya pusing. Guru SD tuh udah gurunya misalkan saya itu megang murid 30 ditambah disabilitas makin repot misalkan kayak gitu.
Coba ada yang gitu, misalkan tadi ada yang saya punya murid ternyata sulit di SMA. Kenapa sih nggak pindah ke SMA LB aja gitu? Kenapa sih harus ada pendidikan inklusif? Nah, kira-kira Bapak Ibu gimana nih pendapatnya kayak gitu? Saya coba, Pak. Boleh Bu. Pendidikan inklusif itu baik untuk semua karena semua siswa mempunyai kesempatan belajar bersama dengan catatan mendapatkan perlakuan pada setiap kemampuan. Jadi tidak disamakan. Seperti tadi ada examination-nya mendaki pohon ya, climb the tree. Ya otomatis itu nggak bisa dilakukan oleh semua hewan yang ada di situ. Jadi baik untuk semua karena semua siswa mempunyai kesempatan yang sama, memiliki akses yang sama, tetapi ada perbedaan pelayanan. Seperti itu mungkin Pak. Oke, mantap sekali Bapak Ibu kayaknya udah pakar sekali ya, udah ngerti banget terkait pendidikan inklusif. Keren, Pak. Keren. Cuma cocokologi aja. Kayaknya udah lebih sering mengenal, semoga Ibu nanti jadi pakar ya, saya doakan nanti jadi tokoh. Amin, Masya Allah, amin. Banyak Pak akar di rumah saya tuh Bu Bayu tahu. Kita juga ada Pak Kardi itu. Iya betul Pak Karni. Ya, ada kita lanjut lagi. Mengapa sih itu baik untuk semua gitu kan? Pertama ya, mungkin tadi udah disinggung-singgung juga, misalkan pertama di sekolah misalkan kaitannya dengan peserta didik penyandang disabilitas, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar, betul. Tadi terus yang kedua tentunya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Bahwasanya bukan berarti misalkan dimasukkan ke SLB tidak berkualitas, tidak begitu juga. Namun ketika misalkan berbagai atau beberapa konten materi tertentu, mata pelajaran tertentu, tentunya akan lebih mendalam ketika di sekolah reguler. Misalkan katakanlah matematika. Di SLB itu misalkan bisanya hanya bisa calistung misalkan. Terus ketika masuk ke materi yang lebih rumit lagi, misalkan persamaan linear, misalkan guru pun kesulitan karena memang harus mengulang lagi pembelajarannya. Beda dengan guru matematika yang ada di sekolah reguler karena memang sudah makanan sehari-harinya tentu pasti akan bisa. Namun pertanyaannya adalah bagaimana menyampaikannya kan gitu ya kepada peserta didik yang tentunya dengan disabilitas. Nah, kalau misalkan yang peserta didik tanpa disabilitas tentu pun akan mendapatkan pembelajaran yang lebih berkualitas pastinya. Nah, yang ketiga tentunya kita itu ingin membangun budaya yang lebih berempati dan menerima perbedaan. Bahwa semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika pun itu sudah menjadi sebuah semboyan yang inklusif sekali gitu. Walaupun kita berbeda tapi kita tetap satu jua misalkan. Nah, walaupun kita misalkan ada yang disabilitas, tanpa disabilitas, bahwa inklusif itu sudah nggak lagi bercerita atau berbicara lagi siapa yang disabilitas, siapa yang tidak, tapi kita udah berbicaranya ya bagaimana keberagaman itu bisa menjadi dalam satu lingkungan pembelajaran. Nah, selanjutnya lagi, tentunya harapannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang di masyarakat. Tentu kita akan sangat memimpikan gitu ya, bercita-cita gitu ketika masyarakat bisa memahami makna inklusivitas. Misalkan ketika misalkan menemukan ada tunanetra di jalan, kita ngerti bahwa tunanetra itu misalkan apakah butuh bantuan atau tidak. Kita misalkan mungkin masih menemukan beberapa tindakan mungkin tanda kutip dari masyarakat yang memang masih belum mengerti akan kehadiran disabilitas. Misalkan suka ada yang bilang, oh itu ada, jangan main sama itu nanti ketularan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu sebenarnya disabilitas itu bukan penyakit. Jadi hal-hal yang seperti itu tentu mungkin butuh bantuan Bapak Ibu untuk selalu mengedukasi bahwa namanya disabilitas itu bukanlah alasan untuk kita menghindar misalkan atau menjauhi. Terus misalkan lagi jangan main sama itu nanti ketularan bodoh misalkan kayak gitu. Suka ada hal-hal yang seperti itu. Dan misalkan masih ada beberapa memang terjadi disabilitas ini atau peserta didik disabilitas ini disembunyikan oleh keluarganya gitu. Jadi jangan sampai orang lain tahu karena merasanya malu punya anak disabilitas. Jadi dianggapnya masih sebagai aib keluarga padahal tidak seperti itu. Nah, jadi kita lanjut ke yang namanya UDL. Nah, bagaimana peningkatan pendidikan inklusif itu? Nah, salah satunya adalah dengan cara Universal Design for Learning. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mungkin searching di Google, tentu pasti akan muncul-muncul
pengertian, dan itu tidak salah gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari manapun, maupun misalkan dari Bapak Ibu yang sering main ke Scholar atau Google Cendekia, tentu pasti akan bisa menemukan artikel-artikel ilmiah terkait UDL ini. Namun memang UDL ini masih hal yang baru di Indonesia. UDL ini tahun 90-an di Amerika berkembangnya. Di kita itu tahun 2010-an ke sini baru mulai ramenya gitulah, kira-kira seperti itu. Nah, UDL ini muncul dari mana? UDL ini muncul dari bidang arsitektur. Arsitektur tuh dalam hal bangunan gitu Bapak Ibu. Nah, yang mana konsep bangunan ini diadaptasi bagaimana bisa nggak sih bisa jadi sebuah konsep pendidikan. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke mall, Bapak Ibu saya yakin pernah masuk ke mall yang canggih, mungkin mall yang biasa aja, pasti menemukan misalkan ada yang eskalatornya masih tangga, ada yang eskalatornya sudah lurus, terus liftnya bisa berbicara misalkan, yang kursi roda dari depan lobi bisa langsung masuk tanpa harus diangkat ke tangga. Nah, hal-hal seperti itulah konsep UDL ini diambil dari arsitektur, bahwasanya sebuah gedung dibangun, bagaimana caranya semua orang dengan berbagai kondisi itu bisa masuk ke ruangan manapun gitu. Mau itu misalkan dia memiliki kecacatan, memiliki hambatan, atau yang bahkan normal sekalipun, misalkan dia mau masuk WC bisa, dia mau menggunakan WC yang ini ada gitu. Misalkan dia nggak bisa WC duduk jongkok ada, misalkan yang nggak bisa jongkok pengen duduk ada, misalkan yang kursi roda pengen masuk ke toiletnya juga bisa gitu. Jadi terus dia nggak perlu lagi ditemenin dan lain. Nah, konsep seperti itulah yang memprakarsai UDL ini. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti misalkan bisa cari berselancar mungkinnya di internet. Nah, ini kalau misalkan pengertian bahwa apa itu UDL, ada yang bilang bahwa ini pendekatan pengajaran. Ada yang di satu sisi bilang bahwa ini adalah framework atau kerangka kerja. Itu tidak jadi masalah. Namun memang UDL ini lebih ke framework. Jadi framework apa yang tentunya fleksibel dan mendukung untuk semua peserta didik, termasuk mereka yang di sini tuliskan yang ketidakmampuan belajar sehingga tujuan pengajaran, penilaian, metode, dan bahan dapat digunakan dan diakses oleh semua. Nah, Bapak Ibu ketika misalkan mendengar kata-kata ini pasti akan ngehnya ke, wah ini kok kayaknya nggak jauh beda sama pembelajaran berdiferensiasi ya, kayak gitu kan yang sekarang lagi digaungkan oleh kementerian sekarang, misalkan kurikulum merdeka saat ini. Gitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ini. Apa bedanya kalau pembelajaran diferensiasi dengan UDL? Kalau misalkan Bapak Ibu lihat, kalau kita bikin yang namanya DI atau differentiated instruction, itu ketika pada waktu kapan, itu pada saat pembelajaran ketika guru menyadari kebutuhan siswa. Jadi contohnya kayak gini, Bapak Ibu misalkan ngajarin apa yang paling mudah misalkan bahasa misalkan tentang bahasa Indonesia. Bapak Ibu misalkan ngajarin misalkan tentang bercerita tentang apapun, misalkan buat puisi. Nah, Bapak Ibu sadar nih ada 1-2 anak yang memang dia kesulitan dalam hal membuat puisi, misalkan kesulitannya adalah dalam hal kemampuan dari dia misalkan imajinasi dia pengen nulis itu susah. Nah, Bapak Ibu langsung bikin yang namanya DI-nya. Nah, beda dengan UDL. Jadi Bapak Ibu dari awal sudah bikin tuh. Saat mendesain pembelajaran itu, Bapak Ibu udah bikin bahwa ini sebisa mungkin cocok untuk semua anak. Mau itu yang disabilitas maupun tidak. Nah, bagaimananya adalah ketika misalkan pembelajaran berdiferensiasi, di sini membuat perubahan atau penyesuaian pembelajaran. Bapak Ibu kadang-kadang suka bikin mungkin RPP yang ini buat semua siswa, yang ini khusus buat dia misalkan. Atau mungkin RPP-nya 1 ataupun modul ajarnya 1. Tapi untuk yang siswa ABC ini diturunkan misalkan sama Bapak Ibu yang misalkan yang nilainya yang ini 70 nggak lulus, buat dia nilai 60 pun lulus, misalkan seperti itu, misalkan dalam hal asesmennya. Silahkan, itu misalkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau untuk yang UDL-nya, di sini adalah dari awalnya sudah membangun sumber belajar dan pilihan dalam pembelajaran. Nah, nanti bagaimana praktiknya, nanti kalau saya sih di sini nanti akan menyampaikannya hanya sekilas, nanti Bapak Ibu mungkin bisa kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya untuk lebih dalam lagi. Nah, kira-kira seperti ini perbedaannya. Nanti bisa dibagikan aja mungkin nanti atau misalkan di screenshot ya, bahwa perbedaannya pembelajaran berdiferensiasi itu dengan UDL itu apa dan irisannya seperti apa. Di sini terlihat bahwa
standar dan ekspektasi sama untuk semua anak. Kita berharapnya UDL pun sama seperti itu. Nah, mengapa Bapak Ibu semuanya ketika misalkan kita bertemu dengan peserta didik yang misalkan kemampuannya di bawah rata-rata, kebanyakan dari kita pasti akan menurunkan standar kita. Contohnya, yang misalkan anak yang misalkan bisa sampai harusnya perkalian pembagian, tapi untuk anak si A misalkan yang nggak bisa sampai sebut, kita maklumi sampai pengurangan pun sudah alhamdulillah misalkan seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu beberapa hal tentang menurunkan standar. Terus misalkan yang harusnya nilainya KKM-nya, kalau misalkan masih pakai KKM, atau misalkan kita berharap dengan diberi soal ini nilainya bisa mencapai 60 gitu misalkan. Tapi untuk anak ini dikasih 30, dapat 30 pun sudah cukup lulus misalkan dikatakan. Nah, itu merupakan penurunan standar. Nah, kalau hal-hal ini menurut dari pihak atau pakar UDL-nya gitu ya, bahwa setiap kita menurunkan standar, setiap kita menurunkan ekspektasi, tentunya nanti akan menjadi kita pun mengajarkan anak itu akan menurun ekspektasinya gitu, atau menurun kualitasnya, karena kita selalu menurunkan segala apapun menyesuaikan dengan anak misalkan. Tapi kita nggak nyoba dulu ngasih apa yang bisa mendukung supaya anak setidaknya bisa memenuhi standar yang ada. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti itu apakah jadi perdebatan, tentunya pasti akan sangat menarik. Nah, mengapa UDL? Di sini ada 4 hal mengapa UDL, Bapak Ibu semuanya. Pertama, bahwa 15% dari populasi individu di dunia adalah penyandang disabilitas. 2, bahwa peserta didik penyandang disabilitas itu menghadapi berbagai hambatan gitu, mau sikap, fisik, komunikasi, sosial. Juga bahwa peserta didik penyandang disabilitas juga menghadapi berbagai macam diskriminasi, tentunya mau itu tambahan misalkan karena etnis, bahasa, dan lain-lain. Yang terakhir juga disabilitas tidak mengenal negara gitu, wilayah atau kelompok atau ras atau etnis. Jadi pembelajaran yang sangat universal itu ya dibutuhkan. Nah, kira-kira ini maksudnya gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menerangkan nggak gambar ini? Katakanlah ini lagi nonton gitu, nonton pertandingan. Kalau yang paling kiri apa ini? Gimana Bapak Ibu? Nggak kelihatan. Baik Pak, izin. Ya. Jadi kalau dari gambar ini, kalau menurut saya, adil itu bukan berarti sama ya, tapi adil itu harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu Pak. Oke, jadi kalau kira-kira menurut Ibu yang paling kiri ini adil nggak nih? Ya, kiri dari layar ya? Kiri dari layar ya? Yang sama kotaknya sama panjang ya? Iya. Cuma satu. Nggak adil Pak, nggak adil menurut saya. Nggak adilnya karena ada yang tidak bisa menonton pertandingan gitu kan? Walaupun ngelihatnya dikasih kotak satu semua gitu kan? Iya. Kira-kira seperti itu. Iya. Kalau yang tengah, menurut Ibu gimana? Adil, sudah adil. Bedanya apa nih, Bu? Bedanya di kotaknya disesuaikan dengan jumlah kebutuhan si individunya. Nah, kalau yang ketiga ini adil nggak ya? Adil lebih simpel. Yang ketiga itu ya lebih simpel ya. Dengan cara mengubah alat ininya ya, alat pengantarnya ya. Jadi jadi nggak apa namanya, tidak harus dengan satu alat yang sama gitu. Jadi nah UDL tuh yang paling kanan. Jadi daripada guru harus silang kotak terus gitu kan, sampai anak misalkan ada 3 kotak, 4 kotak untuk enggak ganti aja pagernya biar semua bisa nonton. Nah, kira-kira gitu tuh simpelnya UDL. Jadi berpikir daripada kita jangan melihat ini tinggi, sedang, pendeknya, tapi kita sediain nih. Yang penting mereka semua bisa menyaksikan nonton, ya udah pagarnya ganti dengan yang transparan. Berarti dari awal guru udah bikin sebuah situasi rancangan pembelajaran, situasi rancangan pembelajaran dari awal, gimana medianya, nanti gimana metodenya, pokoknya semua bisa ngikutin gitu. Dan akhirnya bisa menikmati pertandingan. Nah, kira-kira gitu. Daripada misalkan guru harus selalu yang tinggi
nggak dikasih kotak, yang tengah dikasih kotak 1, yang nanti yang itu dikasih kotak 2, nanti akan datang lagi siswa lain butuh kotak 3, butuh kotak 4, itu akan lebih repot misalkan. Mungkin seperti itu, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau yang kelasnya kelas reguler yang siswanya ada 30, kira-kira berapa butuh kotak untuk menyiapkan semuanya terakomodir. Kira-kira seperti itu. Itu kira-kira seperti itu mungkin dasar berpikir UDL kalau dibentukkan sebuah gambar seperti ini. Nah, UDL itu untuk semua. Jadi di sini ada beberapa penjelasan, ada beberapa kutipan gitu ya, dan ini nanti Bapak Ibu bisa baca nanti. Jadi UDL itu prinsipnya adalah untuk semua. Hampir sama dengan inklusif pun sama, karena bahwa UDL itu salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan inklusif. Nah, kita lanjut ke prinsip UDL. Jadi singkat cerita, UDL itu memiliki 3 prinsip. Jadi ada yang namanya representation, yang kedua ada action and expression, yang ketiga ada engagement. Nah, representasi ada aksi dan ungkapan, kalau expression misalkan atau ekspresi atau ungkapan, engagement apa Bapak Ibu? Keterlibatan, kira-kira seperti itu. Nah, nanti dari 3 ini memiliki 3 turunan. Nanti 3 turunan ini tentunya akan sangat kurang sekali waktunya untuk disampaikan di sini. Jadi saya akan menyampaikan yang umumnya aja gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, apa itu yang namanya representation? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu baca di atau mencari di internet, istilahnya adalah multiple means of representation atau menyediakan berbagai cara untuk representasi. Nah, representasi ini Bapak Ibu pun pasti tentunya sudah pernah melakukan. Bapak Ibu saya yakin sudah pernah melakukan yang namanya prinsip-prinsip UDL ini. Misalkan Bapak Ibu di sini tuliskan membekali siswa dengan berbagai cara memperoleh pengetahuan informasi, atau singkatnya yang nomor 2 supaya lebih gampangnya, Bapak Ibu menyajikan konten dalam berbagai macam cara. Contoh, Bapak Ibu mengajarkan tentang IPA, misalkan katakanlah tentang cuaca. Bapak Ibu udah nyiapin dari awal video tentang cuacanya, bagaimana perubahan cuaca, bagaimana dampak cuaca, udah ada videonya. Bapak Ibu juga udah nyiapin teksnya. Buat mereka yang nggak senang nonton, mereka senang baca, Bapak Ibu kasih teksnya. Ketika Bapak Ibu menemukan hal-hal lain, misalnya Bapak Ibu siapkan grafiknya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyiapkan bagaimana konten itu disajikan dengan berbagai macam cara yang berbeda. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan siswa pindahan misalkan dari Sumatera, Bapak Ibu sengaja bikinin dari teks Sumatera kalau misalkan anaknya belum bisa bahasa Indonesia, mungkin ya misalkan kadang kan di kampung misalkan masih bahasa daerahnya kental, misalkan saya dulu pernah SD seperti itu, jadi ketika dengar bahasa Indonesia agak kesulitan, misalkan Bapak Ibu bikin pengantar dari bahasa yang sesuai dengan anaknya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang merupakan representasi untuk supaya anak tuh memudahkan. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang kedua. Ini kita udah mau selesai materinya, jadi bentar lagi yang kedua, menyediakan berbagai cara aksi dan ungkapan atau action and expression. Nah, Bapak Ibu pasti saya yakin sudah melaksanakan yang ini juga. Misalkan siswa dikasih kesempatan untuk dalam hal memberikan berbagai jawaban yang siswa senang, misalkan mau dia senang ngasih jawaban secara lisan, silahkan, nggak salah. Misalkan Bapak Ibu ngasih kuis, anak senangnya ngomong, jawab. Anak yang senangnya nggak senang ngomong, dia senangnya nulis, dikumpulin, boleh. Misalkan anak cuma pengennya, coba deh digambar, nggak apa-apa. Yang penting jawabannya sesuai. Misalkan anak cuma misalkan ngasih jempol ke atas ke bawah, misalkan untuk pertanyaan tertentu, tidak masalah. Atau misalkan mengangguk, boleh, asalkan dia tahu makna misalkan pertanyaannya apa dan dia bisa jawab. Jadi kesempatan ini, tapi bukan berarti misalkan ini anak cuma ngangguk doang, cuma jempol doang, nggak sopan, ngomong dong misalkan kayak gitu, misalkan guru. Itu nanti tinggal disesuaikan aja. Tapi namun intinya adalah Bapak Ibu sudah memberikan keleluasaan untuk anak gitu, memberikan jawaban yang mereka senang gitu. Pasti Bapak Ibu akan menemukan mungkin beragam peserta didik gitu ya pastinya. Terus untuk menilai siswa pun dikasih tes yang lisan boleh, misalkan yang si A senang lisan, Bapak Ibu kasih tes lisan. Misalkan yang si B senangnya ujian tulis, ke Bapak Ibu kasih ujian tulis, misalkan mau itu pilihan ganda ataupun isian singkat ataupun esai. Ada yang senangnya dalam bentuk kuis, Bapak Ibu sudah membuatkan kalau misalkan yang kuis seperti apa.
atau bentuknya udah langsung praktek demonstrasi, atau misalkan ada anak yang senangnya tampil berarti kasih dengan penilaiannya presentasi dan lain-lain. Jadi tentunya itu akan disesuaikan dengan materi nantinya juga Bapak Ibu semuanya. Terus juga memberikan pilihan dalam demonstrasi pembelajaran dan membimbing pilihan mereka. Jadi Bapak Ibu tentunya bahwa UDL ini memberikan keleluasaan bagi guru supaya anak itu keluar actionnya, keluar bagaimana dia ingin mengungkapkan pembelajaran itu seperti apa. Nah, yang terakhir untuk keterlibatan atau engagement. Nah, engagement ini tentunya dengan memberikan pilihan juga, misalkan tantangan belajar yang dirasakan. Misalkan anak merasakan tantangan belajarnya kurang, Bapak Ibu kasih naikin, misalkan supaya dia terasa tuh terlibatan akan pembelajaran itu, wah ternyata menantang. Atau misalkan dalam menentukan warna, desain grafik, dan tata letak, misalkan seperti apapun itu, misalkan peserta didik secara berkelompok, misalkan sehingga mereka memiliki keterlibatan yang lebih baik dibandingkan misalkan hanya belajar secara individu. Nah, keterlibatan ini memang lebih dianggapnya misalkan seperti tugas-tugas kelompok, mungkin Bapak Ibu, atau misalkan tugas-tugas yang bentuknya praktik, supaya ada komunikasi yang muncul di antara setiap peserta didik. Nah, memberikan tugasnya pun ada yang pokoknya bagaimana caranya tugasnya itu adalah yang memungkinkan partisipasi aktif atau eksplorasi dan juga eksperimen. Tentu ini pasti akan dengan ketiga hal ini akan muncul yang namanya diskusi-diskusi di antara peserta didik. Yang terakhir juga tidak lupa untuk menciptakan iklim Bapak Ibu semuanya di kelas. Tentunya di kelas bahwa kadang misalkan ketika ada peserta didik yang bertanya hal-hal yang misalkan dianggap tidak perlu, atau misalkan pertanyaan konyol, kadang-kadang kita suka menertawakan. Nah, hal-hal itu sebenarnya kita bikin suasana kelas itu bahwa tidak ada pertanyaan yang konyol gitu ya, bahwa tidak ada jawabannya selalu benar gitu. Jadi ketika misalkan ada yang menjawab salah, ya tidak apa-apa gitu. Misalkan sama seperti saya tadi, apa itu pendidikan inklusif, maka ya Bapak Ibu menjawab itu ya memang mungkin itulah, nggak ada yang salah tentang pendidikan inklusif. Misalkan tadi ada yang berbicara pendidikan inklusif itulah misalkan berbahasnya tadi baik bahasanya untuk anak yang disabilitas misalkan, boleh, nggak masalah. Bahwa misalkan tadi ada yang pendidikan untuk semua, itu juga boleh gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi Bapak Ibu kira-kira seperti untuk yang hal 3 prinsip ini. Nah, pasti Bapak Ibu saya yakin sudah pernah melakukan salah satunya dari ketiga prinsip UDL ini, baik itu yang representation, baik itu yang action, maupun yang engagement. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Pak Irfan, saya kembalikan lagi Pak Irfan mungkin untuk tanya jawab mungkin ya Pak Irfan ya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Dirham. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon maaf ada beberapa yang mungkin belum sempat ditanggapi ya. Jadi ada yang mungkin tadi bertanya melalui chatting atau yang ya saya nggak kelihatan soalnya sambil nampilin. Ya, siap. Ya, karena ini ada ini juga nih Pak nih dari rekan saya nih Bu Abid nih ya. Beliau via chatting. Jadi beliau bertanya, dengan kata lain guru harus tahu dulu kondisi awal siswa sebelum KBM gitu Pak ya. Dari Bu Abid Pak pertanyaan. Iya, betul. Memang harus seperti itu. Karena jadi gini Bu, Bapak Ibu kan megang kelas, pasti kita kan sudah sangat, kita kan dibuat sepamiliar mungkin dengan yang namanya asesmen formatif gitu ya. Mungkin asesmen yang terakhir itu sumatif. Terus mungkin kalau guru SLB ada yang namanya asesmen diagnostik, apapun istilahnya, misalkan intinya bahwa yang namanya asesmen itu adalah untuk kenali gitu ya. Kenali itu lebih mengenal, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang dikenalnya? Bukan dikenal misalkan dia rumah di mana, bukan hal yang seperti kayak biodata gitu. Tapi yang dicarinya adalah kemampuan aktualnya di mana, misalkan. Misalkan Bapak Ibu yang guru mata pelajaran, nggak perlu Bapak Ibu yang guru matematika tahu kemampuan pemahamannya tentang IPS, nggak perlu gitu. Cari aja yang sesuai dengan mapelnya, misalkan contohnya. Jadi kemampuan aktualnya sampai mana matematika si A, B, C sampai F misalkan. Terus dia mengalami hambatannya di mana? Misalkan dia mengalami hambatannya dia nggak bisa
melakukan operasi hitung di pembagian sampai berapa, misalkan katakannya gitu. Nah, kira-kira kebutuhannya apa. Nah, nanti dari hal-hal yang seperti ini, terus misalkan Bapak Ibu juga misalkan mungkin udah saling mengenal siswanya, tahu nih si ABC ini senangnya di mana. Senangnya misalkan yang ini senang ngomong, senang lisan, atau yang ini senangnya tulis, yang ini senangnya demonstrasi. Nah, Bapak Ibu jadi UDL ini bukan berarti Bapak Ibu yang misalkan nanti yang satu lisan, yang satu tulisan ngomong, yang satu nulis sibuk nulis, nggak seperti itu juga. Namun sebagaimana mungkin bahwa seperti tadi kalau misalkan kaitannya penilaian itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Contohnya gini, ketika Bapak Ibu misalkan ikut tes, misalkan katakanlah tes tes masuk lah gitu, atau siswa ikut tes yang namanya tes UN, mungkin UN udah nggak ada, atau tes apapun lah yang misalkan Bapak Ibu melakukan tes kepada anak, misalkan tes sumatif lah. Nah, waktunya misalkan 120 menit. Pelajarannya misalkan bahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu tahu tuh ada anak Bapak Ibu yang dia tuh sulit mencerna kalimat-kalimat panjang, misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu tetap standarnya soalnya Bapak Ibu bukan berarti anak ini nggak bisa memaknai kata-kata yang atau kalimat-kalimat yang panjang. Bukan berarti Bapak Ibu robah soalnya. Nggak harus gitu. Tapi Bapak Ibu kasih waktu lebih lama buat dia misalkan. Jadi standarnya tetap itu gitu. Tapi Bapak Ibu kasih kelulusan, kasih waktunya yang lain 2 jam, dia kasih boleh kamu 3 jam. Yang lain misalkan bentuknya misalkan harus bikin esai. Yang kamu boleh isian singkat, tapi misalkan tapi soal tersebut misalkan korelasinya sama dengan esai atau misalkan nilainya sama dengan, sebisa mungkin kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi UDL itu nggak nurunin standar, nggak harus misalkan yang anak yang nggak bisa berhitung pengurangan harus penyumbelahan terus sampai akhir tahun, nggak. Tapi tetap gimana caranya yang tadi dengan prinsip 3 tadi kita sediain gimana caranya supaya dia bisa menuhin standar itu. Walaupun memang waktunya nggak secepat dengan peserta didik yang lain gitu, kira-kira seperti itu. Mungkin tentunya pasti pertanyaan lagi dari awal, ya tentu harus tahu kondisi peserta didik, betul Pak Irfan. Ya baik, makasih Pak Dirham. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang mungkin tadi raise hand ya, jadi kita buka sekarang sesi untuk tanya jawab. Nah silakan untuk tadi ada Bu Ade dan Bu Bayu, tapi saya persilakan untuk Bu Bayu Handayani dulu ya. Mangga Bu, silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Dirham, kalau kita ngobrol atau bicara membahas masalah pembelajaran, pendidikan inklusi ataupun sesuatu tentang anak itu sekarang ini setelah masa COVID, itu memang banyak sekali ya yang dikeluhkan oleh guru, oleh kita semua sebagai guru gitu ya. Beberapa kali saya ikut webinar seperti ini juga banyak sekali keluhannya gitu, terutama dalam setelah masa COVID ini ya. Satu contoh begini aja Pak, saya menemukan di kelas teman gitu ya, kelas 1 lah gitu ya, yang baru masuk, kalau pelajaran olahraga itu sebetulnya kan pelajaran yang paling disukai oleh anak ya gitu ya, karena pelajarannya di luar ruangan, bergerak gitu ya. Tapi ada beberapa anak yang ketika pelajaran olahraga saja, dia itu kurang berminat gitu. Bilangnya apa? Capek gitu ya. Kita juga bingung, anak mulai udah diajak, gurunya sih sudah seaktif mungkin gitu ya, tapi tetap aja tuh anak 2 atau 3 anak lah yang bilang nggak minat gitu, capek gitu ya. Terus ketika diberikan informasi kepada orang tua itu hanya tersenyum gitu, jadi kayaknya kurang menanggapi gitu ya. Nah kemudian banyaklah kasus-kasus yang seperti ini gitu ya. Kita sudah berusaha jadi guru membuat desain pembelajaran yang sevariatif mungkin, seaktif mungkin di kelas gitu. Tapi anak itu masih pasif saja gitu. Pasif dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi di kelas gitu.
Jadi sepertinya untuk membangkitkan minat saja, apalagi bukan kita mau anak itu benar-benar harus pintar. Sekarang ini tantangan yang paling besar adalah hanya membangkitkan minat anak untuk senang sekolah dan senang belajar gitu ya. Itu dulu barangkali yang perlu kita tingkatkan. Nah, itu saja sangat sulit dan kayaknya butuh waktu berbulan-bulan. Saya pribadi mengalami hampir setahun ini, 1 tahun ajaran mau tutup, kita mau kenaikan kelas, itu mayoritas tuh saya bilang saya pribadi belum berhasil. Kayaknya banyak banyak apa ya, justru malah banyak kekurangan. Saya bilang kayaknya saya nggak berhasil banget nih di tahun ini, beda dengan sebelum COVID gitu ya. Kira-kira pertanyaan saya, dalam UDL ini ada nggak sih trik khusus atau contoh realnya nih yang pernah Pak Dirham atau teman-teman sudah lakukan untuk kasus-kasus seperti ini? Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya mungkin sebelum Pak Dirham menanggapi, mungkin maaf Bu Bayu, dari instansi mana Bu? Ibu dari mana? Saya dari SDN Larangan 3 Kota Tangerang Pak. Oh, Kota Tangerang, ya. Iya. Mangga Pak Dirham untuk mungkin menanggapi. Ya, masalah Bu Bayu ini begitu pelik ya. Begitu pelik, itu banyak variabel hambatannya gitu. Variabel hambatannya. Mbak Ibu gitu ya, kalau misalkan boleh saya curhat juga, ketika masa COVID, ketika Ibu yang di SD, mungkin Bapak Ibu yang di SMP SMA, setidaknya kan masih bisa belajar, ada yang belajar belajar online. Nah Bu, kalau saya guru SLB nggak bisa Bu, nggak bisa gitu. 2 tahun tuh kita harus kalau murid-muridnya mungkin yang tunarungu masih bisa duduk diam, kita beri isyarat ya. Tapi kalau anaknya yang aktif banget itu baru juga nyalain laptop, anaknya udah lari. Kita malah ngajarin ibunya, malah ngajarin bapaknya. Kalau ada kesempatan waktu ya datang ke rumahnya gitu, bawa LMS yang kertas-kertas buat Diandi kerjain ya, ini enggak ya dikerjain enggak gitu ya. Itu memang tantangan COVID 2 tahun kemarin itu memang merubah dari mulai kebiasaan gitu ya, banyak sekali. Yang misalkan guru jangankan murid lah, kita aja misalkan yang biasanya jam 6:30 udah langsung berangkat atau udah nyubuh bawa motor, ini kan malah diem di rumah tiduran lagi misalkan, mungkin kayak gitu. Itu pun merubah kebiasaan kita sebagai guru gitu kan. Kemampuan kita juga mulai luntur gitu ya, misalkan gimana dan lain-lain seperti itu. Memang hal yang sulit untuk, apalagi yang kaitannya tadi terkait urusannya minat. Nah, memang kalau urusan minat pasti tentunya ada guru khusus, asalkan atau apakah Bapak Ibu guru ada guru BK di sana, atau misalkan di SD-nya ada nggak Bu? Kalau di SD kan nggak ada Pak, semua diserahkan di guru kelas gitu Pak. Betul ya. Walaupun memang, nah kan pasti tentunya ini jadi tantangan guru kelas ya. Guru kelas itu dianggapnya guru segala bisa gitu kan, seperti itu. Nah tentunya pasti mencari minat anak, apalagi yang tadi Ibu bilang yang ini nggak mau olahraga karena pasca COVID kan kita nggak tahu anak ini apakah sering olahraga atau olahraga juga virtual lagi kan, seperti itu. Pasti akan merubah hal-hal yang seperti itu. Nah, apakah bagaimana kaitannya dengan triknya UDL? Itu pun memang UDL tuh pada prinsipnya tadi yang seperti saya bilang gitu Bapak Ibu, memberikan keleluasaan. Ketika misalkan dia, yang penting dia mau misalkan ke lapangan dulu lah minimal. Nggak harus olahraga misalkan pertama. Memang itu terus dia kita lihat, atau misalkan Bapak Ibu boleh cari, atau misalkan saya yakin guru penjas yang di Bu Bayu pasti udah seaktif mungkin ya, walaupun memang karena ini merupakan kasus yang kasuistik itu, nggak bisa dijelaskan dengan teori. Mungkin coba dengan ini, tentunya pasti itu akan sulit ketika udah disampai di lapangan di depan anaknya gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan tentunya pasti Bu Bayu harus cari dulu minatnya kemana gitu anaknya. Kalau misalkan kenapa nggak mau, memang sulit sih memang untuk anak-anak sekarang tuh nggak mau, capek gitu. Ayo belajar matematika, nggak mau, pusing misalkan. Ayo belajar IPA, nggak mau, lapar misalkan gitu. Tapi makanya saya lebih suka belajar di SLB itu seperti itu Bu, karena nggak ada anak-anak yang nolak ajakan guru gitu. Anak saya ajak outbound mau, semangat. Anak udah waktunya pulang malah diem di kelas, nggak mau pulang guru, murid-murid SLB itu seperti itu. Jadi memang itu jadi tantangan buat Bu Bayu. Nah terkait trik, tentunya nanti akan pasti apakah itu nanti dari mulai
untuk kasus olahraga ya, apakah misalkan mau mencari permainan yang lain yang bisa menarik minat, boleh. Yang tadi engagement-nya, atau misalkan anak silahkan mau berekspresi dengan cara apa untuk pelajaran olahraga. Tentu olahraga itu ada banyak pilihan, ada olahraga yang permainan, pastinya kan ada olahraga yang memang misalkan macam-macam cabang lainnya. Kalau permainan kan mungkin kayak bola dan hal yang seperti itu kan hal-hal yang lumrah dimainkan. Namun yang bola seperti apa yang bisa menarik minat si anak yang tadi, itu nanti pastinya harus guru yang cari gitu. Tentunya saya juga nggak bisa untuk menjawab karena memang olahraga itu bukan bidang keahlian saya. Mungkin kayak gitu. Pasti Bu Bayu nggak akan puas. Tentu pasti nggak akan puas. Karena memang tidak semua mau bagaimanapun desain pembelajaran yang kita buat bagus sudah nilainya 100 gitu ya. Ketika udah di lapangan amburadul misalkan, kenapa? Karena anaknya misalkan yang satu moodnya ini, yang kedua ini, ketiga ini. Pasti kayak gitu. Nggak ada yang sebagus mungkin. Tapi setidaknya UDL itu adalah Bapak Ibu sudah menyiapkan segala hal sesuatunya supaya anak bisa mencapai standar tersebut. Walaupun memang waktunya lama, walaupun dengan cara yang berbeda gitu. Setiap anak bisa belajar, namun cara belajarnya pasti berbeda gitu, kayak gitu. Prinsipnya kayak gitu. Mungkin gitu Pak Irfan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dirham. Ini menurut saya sangat menarik ya, karena kebanyakan dari kami ini para tenaga pendidik mengajar di reguler Pak Dirham ya. Jadi betul. Ini mungkin masih banyak yang penasaran mungkin gitu ya dengan apa yang tadi telah dipaparkan. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk menyebutkan nama dan dari instansi mana gitu ya, untuk nanti ketika ingin berbicara. Juga nanti yang di chatting mungkin akan saya coba persilakan aja untuk langsung berbicara aja ya. Tadi ada Bu Nunung juga tuh via chatting. Untuk sekarang mungkin saya persilakan Bu Ade dulu deh untuk yang akan ditanyakan, mungkin yang disampaikan. Mangga Bu Ade. Ya, makasih Pak Irfan. Saya Ade Mistri dari guru SMP Negeri 3 Mandalawangi. Baik, pertanyaannya Pak Dirham. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan ya, bahwa benar banget kita justru kita PR-nya itu di sekolah negeri justru Pak Dirham, di sekolah negeri yang dimana itu kita ketika menerima murid itu kan tidak ada seleksi, pokoknya intinya apalagi kalau di sini diterima aja gitu ya. Sedangkan ketika pada perjalanannya gitu, ketika saya analisis ini kayaknya anak ini mohon maaf ada kebutuhan khusus gitu ya. Salah satunya kemarin itu ada siswa saya sepertinya dia itu tidak bisa berinteraksi sama sekali dengan orang. Jadi dia diem, jadi kalau diajak ngobrol tuh sama saya nunduk gitu tuh. Jadi kalau diajak ngobrol pun susah jawabnya gitu, jarang ngomong lah, apalagi sama teman-temannya gitu. Akibatnya menjadi bahan bulian bagi teman-temannya di kelas gitu. Nah, kadang kita dilema ya, ini anak kan nggak boleh juga loh kita suruh ke SLB aja gitu kan. Sedangkan guru-gurunya sendiri di kita, terutama yang sekolah negeri kan tidak dibekali dengan kemampuan inklusif gitu tuh ya. Kadang bingung harus seperti apa gitu nih gurunya. Itu paling Pak, gimana sih solusinya tuh untuk menangani anak-anak yang seperti tadi yang udah ada di sekolah kita gitu. Sedangkan kan guru-gurunya sendiri kan tidak semua pengen tahu kayak kita nih yang hari ini hadir gitu kan. Akibatnya kan acuh tak acuh aja, sabodotein gitu kan. Sedangkan si anak sendiri kan ya tadi tuh buruknya itu menjadi bahan bulian ya bagi anak-anak yang lain seperti itu Pak Dirham. Terima kasih. Aduh jadi curhat ya. Ya, Pak Dirham. Ya. Lanjut, baik. Ya, di Mandalawangi Bu ya, Mandalawangi betul? Iya betul. Pandeglang, oh iya. Mas Pandeglang ya? Iya. Pandeglang ya. Enggak kita Pak. Kalau istri saya di SMK 8 Pandeglangnya di sebelum Pomesini ya betul. Ya, betul. Nah kaitannya terdapatnya anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Jadi kan kenapa inklusif itu penting Bapak Ibu? Kita kan pertama mungkin ya kalau ngelihat geografis Indonesia itu luas banget gitu. Kalau dan memang SLB itu belum tersebar seperti SD kan gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah akan lebih sulit pemerintah, biayanya lebih besar kalau ngebangunin SLB gitu, pertanyaannya gitu. Nah kenapa tidak anak itu sekolah saja di sekolah terdekat, prinsipnya kan gitu ya sebenarnya inklusif tuh. Jadi anak bisa sekolah ya di sekolah terdekat, sudah dibuatkan regulasinya bahwa semua sekolah inklusif, namun memang belum didukung dengan sumber dayanya kan gitu ya. Itu yang memang jadi PR-nya. Baik itu sumber daya bangunannya ataupun sumber daya manusianya. Bahwa Bapak Ibu yang ada di sekolah reguler tentu pasti hanya
dibekali mungkin ya keilmuannya Bapak Ibu miliki, misalkan yang matematika bahasa Indonesia gitu. Namun belum misalkan ketika nemu kasus yang memang hal-halnya urusan seperti perkembangan anak itu menjadi kesulitan. Ketika tadi misalkan ibu merasa misalkan ada anak yang memiliki kebutuhan khusus dan jadi bahan bulian, tentu itu bukan kasus di ibu aja, pasti saya menemukan di tempat lain gitu ya. Saya pernah berkunjung ke SD lain melakukan praktek asesmen gitu ya, proses membaca listung pun seperti itu. Jadi guru ngelihatnya ini, jadi ketika saya nanya, Bu, ada anak yang kira-kira butuh perhatian khusus nggak? Oh, anak yang bodoh, nyebutnya gitu. Oh, yang bodoh mah ini, kok banyak banget Bu yang bodohnya, saya bingung kan gitu kok. Berarti kan ada yang salah, apakah memang salah anaknya atau salah gurunya atau salah siapa? Kita nggak bisa nyalain siapa yang salah ya, Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan Ibu tadi bilang ini anak kalau diajak ngobrol nunduk, kita juga nggak tahu nunduknya anak apa karena kedisabilitasannya atau memang karena lapar gitu ya nunduk, kita nggak tahu juga. Jadi memang perlu yang namanya memang asesmen secara menyeluruh. Ketika memang anak yang ibu itu disinyalir memiliki kebutuhan khusus, misalkan memang kalau secara IQ-nya di bawah 70, pasti dia dikatakan tunagrahita. Namun ketika misalkan dia di atas 70, tentunya dia disebut slow learner, dia mampu belajar tapi memang lambat. Anak itu kelihatan kalau misalkan dia tuh kalau dari jauh memang nggak kelihatan anak cacat misalkan, atau tanda kutip ya, cacat tanda kutip. Tapi ketika ngobrol, nah kok nggak nyambung, kok gini. Nah, pasti Bapak Ibu mungkin menemukan anak-anaknya seperti itu. Nah, memang sangat dilematis sekali ya Ibu Ade untuk hal-hal yang seperti ini. Memang kalau misalkan yang memang cacatnya fisik kan kelihatan, pasti masuk ke SLB. Nah, anak-anak yang seperti ini tuh memang tidak teridentifikasi dengan baik gitu. Ketika misalkan anaknya yang Down syndrome itu kelihatan, oh ini wajahnya mongol, masukin ke SLB. Tapi anak-anak yang seperti ini, yang misalkan IQ-nya disebut disabilitas intelektual enggak, disebut pinter rata-rata enggak. Nah, mereka ini yang memang kadang suka kurang terperhatikan. Ya, ataupun betul. Memang betul seperti itu. Jadi dianggapnya, oh ini mah, apalagi ketika sama gurunya yang bodoh pasti disimpan di belakang, atau makin nggak denger, kayak seperti itu ya. Jadi kadang suka gitu tuh, karena itu saya ngalamin ketika saya SD pun. Tuh. Jadi teman-teman saya yang memang nggak bisa baca malah taruh di belakang, yang pintar-pintar di depan biar lebih dekat ngobrolnya sama gurunya. Misalkan kadang hal-hal yang seperti itu memang itu adalah mungkin ya namanya juga sesuatu pasti berubah, mudah-mudahan lebih baik ya. Tapi untuk yang Bu Ade ini ya coba saja mungkin di apa ya, memang harus dilihat dulu anaknya sih ya, betul ya, agak sulit juga. Mungkin lebih sering-sering mungkin untuk statiknya ya mungkin coba saja digunakan misalkan instrumen yang berbeda ketika misalkan ujiannya. Mungkin ya untuk saat ini, karena saya pun nggak bisa ngasih kebijakan karena bukan pejabat, saya juga guru Ibu ya, jadi memang sangat sulit gitu, memang sangat sulit, sangat dilematis dan terjadi di hampir ya mungkin semua sekolah lah mungkin gitu, kayak gitu sih untuk curhatan seperti. Jangankan ya gitulah, memang itu baru SMP, belum yang SD gitu. Yang SD yang guru kelas 1 misalkan atau kelas 2 misalkan ngeluh nemu anaknya yang masih belum bisa baca, itu pun malah jadi ya namanya juga kan ya anaknya namanya belajar gitu ya, mungkin gitu ya, mungkin kayak gitu. Kadang kan guru-guru ada yang suka pengen langsung anaknya itu udah pinter duluan gitu, jadi biar gampang ibunya gitu. Ya mungkin gitu juga, ya itu juga dilema. Kalau untuk itu Pak, aplikasi tadi tertarik dengan IQ ya, tes IQ itu ada yang bisa dibagikan gratis nggak Pak ke sini? Kalau tes IQ nggak bisa karena itu ada tugasnya psikolog ya Bapak Ibu. Itu kan emang profesinya psikolog dan hanya dia yang bisa ngetes dan menginterpretasikan itu. Kalau guru nggak bisa sih. Tapi secara yang saya tahu guru-guru atau sekolah-sekolah SD di Pandeglang tuh melakukan kerjasama sama psikolog, setahu saya ya. Kemarin tuh bikin asesmen juga dan ada tes IQ-nya secara kolektif. Nggak ada gitu. Pak di sini, nggak ada. Kalau SMP, nah saya kurang tahu kalau SMP. Pengennya segitu Pak, minimal ada tes lah ya, bukan untuk kita membedakan dia bodoh atau enggak. Kita tahu dia tuh ada kekhususan gitu, sehingga kita penanganan itu sama gitu setiap guru gitu. Ya mungkin bisa ajuin ke Pak Kepala Sekolahnya, Ibu Kepala Sekolahnya, ajuin tes IQ mungkin ya. Di sini. Gitu. Biar legal lah hasilnya, biar sesuai dengan ahlinya gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Terima kasih Pak Dirham. Ya, makasih Pak Dirham.
Jadi untuk untuk mengidentifikasi intelijensi memang harus dites ya Pak Dirham ya? Betul, kalau untuk tahu intelijensi memang harus tesnya ke psikolog. Tapi kalau hanya sekedar asesmen belajar dari guru bisa. Oh, itu ya. Asesmen belajar tuh misalkan anak kayaknya belum bisa penjumlahan bagian ini itu bisa kalau hanya sekedar itu. Tapi untuk nulis IQ anak 100 itu nggak bisa. Itu harus tesnya yang dari ahlinya. Dari ahlinya. Nanti paling mungkin saya bagikannya instrumen baca dulu atau calistung lah ya, misalkan mungkin bisa dimodifikasi sama Bapak Ibu. Misalkan anak ini bisa lolos di sini, bisa lolos di sini. Jadi bisa tahulah setidaknya anak mampu di mana, nggak mampu di mana, mungkin kayak gitu. Boleh Pak, sangat ditunggu sekali Pak. Mungkin kayak gitu. Kalau guru hanya bisa seperti itu sih. Ya, gimana sedikit Bu? Pak Dirham dari Bu Bayu lagi, sedikit aja. Mangga sampai depan Bu. Kayak gini, saya baru ingat ketika Bu Ade bilang tentang asesmen itu tes itu untuk kalau nggak salah di persegi 30 yang narsumnya Bu Anis dan Bu Resita kalau nggak salah ya, penanganan anak ABK kalau nggak salah judulnya juga itu katanya di SKH itu ada asesmen awal untuk asesmen awal untuk di sekolah gitu ya, di SD, SMP gitu ya. Bisa nggak kita minta ke sekolah, ke SKH gitu ya, atau minta contoh dengan Pak Dirham langsung nih gitu ya. Barangkali bisa kita gunakan di sekolah sekolah normal, sekolah umum gitu. Kira-kira itu. Jadi ya boleh kalau misalkan nanti Ibu kalau ke Tangerang ya Tangerang lagi lah yang dekat lah biar nggak usah jauh-jauh. Nanti kalau sekedar instrumen sih saya bagikan, tapi nanti tentunya ada cara makainya gitu, nanti pasti nggak bisa. Jadi asesmen itu bukan sekedar anak misalkan baca kata gajah, checklist bisa nggak bisa berarti X bukan itu hanya itu yang kita lihat Bu. Jadi di asesmen tuh cara anak baca gajahnya tuh kayak gimana, apakah dieja. Nah, asesmen itu beda. Jadi ada anak langsung kasih kata gajah. Ada anak yang dikasih kata gajah agak aja ada yang kayak gitu. Atau misalkan ada yang misalkan agak aja malah aja jawabnya. Nah, G-nya hilang. Nah, itu sebenarnya asesmen di situ. Jadi kenapa G itu hilang? Kita tes lagi dengan kata gembok, G-nya hilang lagi atau enggak. Kayak gitu, jadi penasaran, nggak dikasih gajah lagi. Oh, ternyata hilang lagi kata gembok, kita kasih cari lagi kata Gucci. Kalau Gucci ini benar-benar hilang, berarti dia benar-benar ngilangin huruf G ya. Gitu. Jadi nah asesmen itu yang dicari gitu. Nanti Bu Bayu ngasih pembelajarannya tentang kata-kata, kalimat-kalimat yang diawali huruf G. Nah, pembelajarannya kayak gitu nanti asesmen tuh. Katalar ya Bu ya, kayak gitu tuh. Jadi ketika ada anak bacanya katanya hurufnya hilang di tengah atau hilang di awal atau ada penambahan atau ada pengurangan atau terbalik misalkan ibu jadi babu misalkan, oh kok jadi ababu, ada malah lebih aneh. Nah, Ibu dites lagi dengan kata-kata lain, nanti pembelajarannya pun ketika membacanya kasih kata-kata yang dia salahnya di mana gitu. Nah, di situ kira-kira seperti itu kalau asesmen, nanti nyambung pembelajarannya di situ. Jadi nanti Ibu nggak asal ngasih kata kalimat ke anak si itu, nggak asal ngasih cerita yang ada di buku siswa aja, nah baca, tapi Ibu nyiapin kata-katanya yang sesuai dengan dia salahnya di mana gitu. Kalau yang udah jago mah yang ngapain gitu. Kayak gitu. Jadi harus ada pembelajaran khusus juga ya buat kita. Betul sih kira-kira. Jadi ibunya sendiri harus, jadi jangan sampai sekedar kadang kita asesmen tuh hanya sekedar checklist enggak, oh anak checklistnya di atas 70%, oh anak mampu, enggak, bukan itu justru yang kita cari, ngapain gitu kalau nyari angka 70% gitu. Tapi cara anak salahnya di mana, cara anak kalau benarnya gimana, itu yang kita catat gitu. Jadi ada varian error, ada varian strategi lah nyebutnya gitu, kira-kira gitu. Waduh, itu jadi panjang lagi, mungkin nanti ya boleh diundang lagi. Nanti lagi Pak, terima kasih Pak. Nantikan workshop ini ya, untuk inklusi nanti ya Pak Dirham ya. Ya, tapi enaknya ditunggu jangan Bu Resita, enaknya jangan daring ya, enaknya luring ya, biar sambil minum, makan gitu. Ya, mungkin bisa berlanjut lagi nanti ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah ini sudah
panjang lebar juga diskusinya semakin menarik nih untuk kali ini. Jadi saya persilakan kembali ini karena kita masih di pukul 15 lewat 10 menit ya, baru 10 menit. Kembali saya berikan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin masih bertanya nih atau mungkin mengutarakan pendapatnya ya perihal pendidikan inklusif, karena saya rasa ini masih banyak yang berpertanyakan Pak Dirham ya, terutama kami nih, saya sendiri juga di sekolah reguler gitu kan. Yeah. Tidak bisa dipungkiri memang ada beberapa siswa, bahkan kemarin ketika belum kita buka PPDB secara resmi sudah ada yang daftar Pak Dirham ya. Yeah. Jadi anaknya, Pak maaf anak saya tunarungu gitu ya. Saran saya coba aja Bu ke SLB gitu kan. Ya mereka asumsinya karena memang saudara dan rekan-rekan kakak-kakaknya sudah di sekolah di kita, dia kekeh aja pengennya di sini gitu kan sekolahnya. Dan kami berikan saran ya untuk menangani siswa yang punya kebutuhan khusus memang harus sekolah khusus lagi kan gitu ya. Oleh karenanya kan jadi ada beberapa memang orang tua yang memang punya asumsi untuk menitipkan ke sekolahan yang ke kita gitu ya, sudah percaya Pak Dirham itu. Iya. Tapi kalau untuk tunarungu Pak Irfan tinggal belajar isyarat aja sebenarnya. Gitu ya? Kan lebih kan sekarang lagi rame tuh ada isyarat yang nyanyi sambil isyarat. Kelas-kelas isyarat pun banyak yang buka kok, tapi misalkan kalau Pusbisindo ya yang mengadakan Pusbisindo. Kalau Pusbisindo, jadi isyarat itu ada dua, yang pakai sistem CB, ada yang pakai Bisindo. Kalau yang di TV biasanya pakai Bisindo. Nah, yang mungkin Bapak Ibu kenal mungkin anaknya Dewi Yul ya gitu ya. Nah, itu salah satu itunya juga. Kalau di tiap-tiap daerah biasanya suka ada buka kelas mereka, jadi jadi mereka nyebutnya teman-teman tuli ya. Teman-teman tuli itu bikin kelas untuk yang kayak kita atau sebut orang dengar gitu ya, untuk bisa belajar isyarat. Itu ada sampai level 3, Pak Irfan tinggal ikut bisa. Jadi kalau misalkan ada lagi tuh anak tunarungu, oh ya udah Bu sama saya aja, saya juga sambil belajar nih bahasa isyaratnya. Jadi itu lebih bagus malah. Ngapain juga disuruh-suruh ke SLB kan, ngapain. Kalau memang Pak Irfan bisa, kenapa enggak? Toh cuma masalah komunikasinya kan. Perlu belajar lagi Pak. Betul. Izin bertanya Pak. Ya, Bu Nunung dari tadi ya sudah coba via chatting tadi Bu ya, Bu Nunung ya. Mangga Bu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian silakan dilayangkan pertanyaannya ke narasumber kita. Mangga Bu Nunung. Izin bertanya, saya Nunung Marwati dari instansi SD Negeri Larangan 3. Saya temannya Bu Bayu Handayani. Iya. Mungkin saya menambahkan curhatan Bu Bayu dan curhatan Bu siapa tadi yang sebelum saya, maaf. Bu Ade mungkin ya. Iya. Jadi memang kami mengajar di kelas yang reguler dan begitu kompleks masalah yang kami hadapi. Bahkan mungkin Bu Bayu tidak bercerita hal yang paling jadi perhatian di sekolah kami. Lupa ya Bu Bayu dengan murid 1A yang dimana ketika guru mengajar, si peserta didik tiduran menempelkan ubin dengan pipinya. Iya. Diajak bicara, nggak nyaut, diajak belajar, disiapin buku, dibelai, diajak duduk bareng, sudah sangat diperhatikan, tapi si anak masuk tertib seperti biasa, seperti anak lain, tapi ketika belajar, ya tiduran. Ketika olahraga di lapangan pun dia rebahan di tanah. Jadi bukan gak mau lagi olahraga, itu susah kita tafsirkan apa sih keinginan anak ini gitu ya. Jadi kalau disebut dengan sekolah inklusi sangat-sangat buat kami tuh awam untuk menanganinya gitu ya. Jadi ini curhatan tambahan. Lalu di sini yang disebut dengan UDL menurut pemahaman saya itu berupa rancangan pembelajaran mulai dari cara kita mengajar, metode, bahan ajar sampai ke evaluasi ya. Betul ya Pak Dirham? Oke, ya boleh seperti itu. Terus Bu? Itu pemahaman awam saya. Betul. Nah, sedangkan kompleksitas yang kita hadapi di kelas itu luar biasa. Betul. Dan kami belum pernah belajar ini, kami sangat awam, makanya saya bertanya, adakah panduan
Ya. Atau mungkin next time kita bisa bertemu lagi dengan Amin. satu praktek bagaimana cara merancang yang tadi diajarkan di konsep UDL itu. Ini udah di mana nih? Gimana Bapak? Nggak, itu Pak Irfan bocor soalnya. Oh ya udah. Oh bocor. Oke. Jadi sehingga kami bisa menyerap ilmu dari yang Pak Dirham ajarkan kepada kami. Ya tadi Pak Dirham sudah membuka plan. Ayo kita sambil ngopi-ngopi gitulah, mau banget ya Bu Bayu. Siap, itu Bu. mungkin lebih efektif buat kami karena benar-benar kita kumpul di Tang City Bu ya, kita kumpul di Tang City ya, di mall lah Bu ya. Oh mau banget Pak. Siap. Jangan di sekolah. Caranya, karena kan yang saya bilang tadi dari awal sangat kompleks masalah yang ada di kelas. Jadi kami mau merancang, kami dapat satu pencerahan di sore hari ini, bagaimana kami bisa meningkatkan cara mengajar kami sehingga anak-anak sangat terbantu dalam menyerap ilmu. Tapi kami mohon maaf belum tahu caranya. Saya pribadi belum tahu caranya. Mungkin itu saja bagaimana panduan dan langkah selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Silakan Pak dilanjut. Mungkin mohon izin Pak Irfan ke Bu Nunung. Jadi bahwa memang betul bahwa sebagus apapun rancangan yang Bapak Ibu buat, mau pakai misalkan metodenya inquiry apapun dan bahasa-bahasanya apalah, misalkannya project based learning, problem based learning, misalkan dan lain-lain modelnya gitu. Itu pasti tentu akan menemukan kendala-kendala dan tidak akan bisa menyenangkan semua peserta didik. Kita katakanlah menyenangkan peserta didik. Karena pasti peserta didik yang beragam itu banyak akan macam-macam keinginannya. Nah, kaitannya misalkan apakah ada panduan cara desain pembelajarannya, sebenarnya UDL ini nggak bikin semacam RPP bentuknya kayak gini, enggak. Jadi kita tetap pakainya, misalkan kalau Ibu pakai kurikulum K13, silahkan pakai K13 itu. Misalkan kalau Bapak Ibu pakai yang modul ajar, silahkan pakai yang modul ajar, konsep modul ajar yang 3 komponen utama itu, misalkan. Tapi nanti yang menjadi pembeda adalah dari awal Bapak Ibu tinggal pilih dulu nih, misalkan dari ketiga prinsip, nggak harus 3 prinsip itu terlaksana, dilakukan semuanya, itu pasti akan jadi stres Bapak Ibu semuanya. Satu sisi Bapak Ibu nyediain media, satu sisi Bapak Ibu nyediain gimana cara anak terlibat, satu sisi Bapak Ibu nyediain gimana cara anak supaya bisa berekspresi, itu akan sangat membebani Bapak Ibu semua di pembelajaran di kelas. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih nih tujuannya apa dulu. Misalkan Bapak Ibu ingin mengenalkan konsep misalkan ukuran, berarti Bapak Ibu yang pengen di dominannya apa, misalkan cara penyampaiannya, atau misalkan pakai representasinya, berarti Bapak Ibu nyiapin representasi medianya aja dulu yang paling penting, yang bisa diterima atau sesuai anak bisa paham. Misalkan kayak tadi saya bilang, misalkan kalau misalkan tadi mengajarkan tentang hujan atau konsep hujan atau konsep cuaca, Bapak Ibu bisa pakai video, bisa pakai teks, bisa pakai praktek, atau misalkan lagi hujan, anak-anak hujan-hujanan misalkan ya gitu. Yang penting dapat esensi tentang hujannya. Terlepas dari nanti anak nanti ada yang engage atau yang keterlibatannya tinggi, ada yang nggak ikut terlibat, ada yang bisa berekspresi, ada yang nggak ekspresi, tentu pasti akan ada seperti itu. Jadi pasti semuanya ada kelemahannya. Nah, ketika Bapak Ibu misalkan ngelihatnya tadi kasusnya, di saya kasusnya itu anak tadi nggak mau terlibat gitu, misalkan di pembelajaran tadi olahraga atau misalkan tiduran terus. Nah, berarti Bapak Ibu fokus ke yang keterlibatannya, gimana caranya anak ini mau terlibat. Nggak masalah konten pembelajarannya apa, yang penting terlibatnya aja dulu. Jadi UDL tuh nggak harus tanpa menurunkan standar, tapi tetap anak misalkan yang ditujunya terlibatnya secara apa, misalkan caranya anaknya senangnya main game, kita buat game. Terlepas nanti ternyata muncul hal-hal yang lain, gamenya misalkan, berarti Ibu juga nanti akan memunculkan action lain, ekspresi lain, itu nggak masalah, itu bonus. Tapi tentunya pasti setiap pilihan prinsip nggak akan bisa memuaskan semua anak, pasti kayak gitu Bapak Ibu. Jadi nggak, saya pun selama ini pun nyobain
praktek UDL Bapak Ibu ya, misalkan saya ngenalin angka ke anak tunagrahita, pakai dengan saya ubin-ubin tuh saya nomerin Bu, 1, 2, 3 sampai 10, saya silangin yang 10 ke sini, 10 ke atas, pokoknya banyak gitu ya. Jadi bentuk permainan, cari angka 1 yang warna hijau, cari 1 angka yang warna biru, itu anak dapat keterlibatannya. Tapi ketika anak juga dapat konsep angka 7-nya misalkan. Tapi saya mendikte cara anak untuk berekspresi, yaitu hanya dengan menginjak ubinnya gitu. Jadi memang anak pasti akan ada kekurangan kayak gitu Bu Ibu. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada yang misalkan kalau desain pembelajarannya tadi Bu Nunung, silahkan pakai yang ada. Mungkin memang dari awal Bu Nunung pasti akan tahu murid yang ini atau kelas Bu Nunung ini atau kelas Bu Bayu ini kurangnya apa sih gitu. Nah seperti itu nanti seperti itu. Nanti paling mungkin hanya kalaupun panduan itu adalah panduan cara ngasesmen UDL-nya aja, tapi itu masih dalam bentuk bahasa Inggris dan masih kurang relevan di Indonesia gitu. Jadi itu agak sulit kalau digunain di kita karena memang ada budaya-budaya luar yang memang nggak cocok ke kita gitu. Jadi pasti akan nggak cocok juga gitu, seperti itu. Mungkin gitu Bu Nunung. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Baik, terima kasih juga Pak Dirham yang sudah banyak panjang lebar ya juga memaparkan perihal ya memang realita yang kita hadapi bersama Bapak Ibu sekalian ya, di sekolah-sekolah reguler juga memang kita mendapati hal yang demikian gitu. Baik, sudah pukul 15.22 Bapak Ibu sekalian. Mungkin 1 orang lagi deh penanya, jika masih ada yang ingin bertanya kami persilakan untuk kembali lagi dibuka 1 pertanyaan untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan. Sebelum mungkin kita akhiri ya, pukul 15.30 ya Bu Rosita ya. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Masih ada? Untuk itu Pak Dirham presentasinya, materinya bisa dibagikan tidak nih? Ya, yang PDF paling Pak ya, soalnya kalau yang itu PPT-nya ini. Yang PDF ya Pak ya? Ya, PDF. Ya. Nanti paling saya kasih dengan panduan asesmen dan lain-lain yang saya punya, saya bagikan, mudah-mudahan cocok, bisa digunakan gitu. Kalau nggak cocok bisa dimodifikasi gitu. Ya gitu. Ya. Diatur-atur aja lah, pokoknya memang pasti nggak akan semua cocok gitu. Ya. Gitu. Ya ditunggu Pak. Mangga. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan. Masih ada mungkin yang ingin bertanya atau mungkin mau curhat lagi ke Pak Dirham nih ya, perihal apa? Ya curhatnya ke dinas aja Bapak Ibu, saya guru juga kok. Ini kayaknya udah siap-siap mau pada daftar ikut workshopnya kayaknya nih. Di Anyer ya Bu Resita ya katanya. Ikut. Di Marbella Mak. Ikut. Mungkin informasi ya Bapak Ibu, sebenarnya dari Kemendikbud ada workshop itu ya Pak Dirham ya, GPK. Oh iya betul. Enggak, selain itu betul di belajar Kemendikbud itu selain ada di Imtek GPK, UDL ini pun ada di belajar Kemendikbud. Bapak Ibu kalau mau belajar lebih dalam di situ bisa ke situ. Kalau saya kan hanya pembukaan lah ya. Nanti belajar diklatnya ada di Kemdikbud, belajar.kemdikbud.go.id, atau Bapak Ibu bisa ikut. Nanti ada LPDP juga. Nanti Bapak Bu Resita mungkin udah tahu ya infonya. Ada LPDP juga, 2 program dengan kampus Australia. Tentu itu bisa Bapak Ibu ikuti karena Bapak Ibu sekolah inklusif kan. Kalau saya tahun kemarin ikutnya dengan Amerika, nah kalau 2 tahun ini dengan Australia. Jadi silakan Bapak Ibu, ini kesempatan bisa belajar langsung dengan dosen-dosen luar gitu. Tapi tempatnya daring sih masalahnya gitu. Gitu sih. Ya lumayan lah gitu. Jadi ada ininya. Tentu pasti akan pengalamannya berbeda dengan belajar di sini gitu, mungkin kayak gitu. Bahasanya apaan nanti Pak? Bahasanya bahasa Inggris Bu Nunung. Mau gimana lagi ya, susah ya. Saya lulusan bahasa Inggris. Bisa. Saya juga bisa little I can. Ya, gak apa-apa. Kalau Bu Nunung mah udah keren bahasa Inggrisnya. Aduh. Nggak harus 500 kok, setahu saya cuma 4,5 waktu itu. Oh, Bu Nunung, ikut Bu Nunung. Bu Nunung, ayo semangat. Nanti saya belajar dari Bu Nunung malah ya.
Biasanya mau Bayu duluan ini. Kalau yang mau bahasa Indonesia nanti ikut aja yang GCE ya, Pak. Nah, itu ya. Murah, meriah, berkualitas. Kita harus punya ya. Gimana, Pak? Punya sertifikat TOEFL mungkin nggak? Iya, TOEFL betul, TOEFL gitu. ITP betul. Iya, karena LPDP ya kapan lagi gratis. Nanti Bapak Ibu 10 hari di karantina di hotel, tapi daring gitu itunya apa? Kuliah daring malam-malam biasanya. Iya. Ikutin jadwal dosennya gitu. Dosennya mungkin adanya malam. Lumayan. Ya, gitu. Coba kasih linknya aja ya. Ya, gitu aja. Baik, mungkin gimana Bu Resita, yang lain cukup mungkin ya? Cukup mungkin, Pak. Apa ada yang perlu disampaikan lagi mungkin dari rekan-rekan di GCE ini? Pak Dirham mungkin closing statement atau aja. Mungkin ya, Pak Dirham untuk menyampaikan closing statement. Ya, mungkin hanya itu aja Pak Irfan. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik lebih dalam terkait UDL bisa ke belajar.kemdikbud.go.id, itu sudah ada gitu ya di situ. Kalau mau misalkan ikut BIMTEK GPK itu lebih bagus. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lebih dalam memahami bagaimana asesmen prakteknya dan Bapak Ibu bisa praktek juga gitu ya. Terus bahwasanya memang pendidikan inklusif ini adalah cita-cita ya Bapak Ibu ya, cita-cita kita semua. Jadi gimana caranya bahwa tidak ada batasan bahwa disabilitas dan tidak disabilitas, normal dan tidak normal lagi, tapi kita menghargai yang namanya keberagaman anak. Jadi oleh karena itu mungkin dengan Bapak Ibu yang ngajar di SD atau SMP SMA dengan berbagai macam keberagaman itu jangan jadikan beban, mungkin jadikan anugerah yang mudah-mudahan itu nanti anaknya mungkin tadi tiduran di UBIN, siapa tahu mungkin ketika besarnya nanti mereka jadi lebih sukses, kita kan nggak tahu. Seperti itu. Dan misalkan dia pasti akan berterima kasih ke gurunya yang misalkan udah sering memotivasi dia, pasti nggak akan lupa, saya yakin seperti itu. Mungkin gitu aja Pak Irfan, terima kasih. Amin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, nampaknya sudah usai gitu ya. Terima kasih Pak Dirham untuk pemaparannya. Bapak Ibu ya mungkin yang dari GCE atau Bapak Ibu guru dari manapun berada sudah mempersamai kita di persegi yang ke-33 ya. Untuk daftar hadir sudah kita berikan linknya, juga sudah di SID sudah ada ya, sudah terbit, sudah muncul. Untuk nanti mungkin yang Pak Dirham tadi janjikan ya, perihal nanti materi sama panduan asesmen mungkin nanti akan diberikan mungkin Pak Dirham ya, akan diinformasikan kembali ya untuk panduan asesmen dan juga materinya. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita sama-sama sudahi mungkin dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Bapak Dirham. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Bu Abid ada yang ingin disampaikan? Bu Abid? Cukup, ini keren. Alhamdulillah. Cukup Pak. Makasih banyak Pak Dirham, Pak Irfan. Iya Bu Abid, sama-sama. Terima kasih. Nanti paling via Bu Resita ya dikirimnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di persegi 33 hari ini ya, sama Pak Irfan dan Pak Dirham. Yang belum mengisi daftar hadir silakan ditunggu sampai jam 5 biasanya. Nanti kalau sudah langsung ditutup sama kapten linknya ya. Yang sudah ditutup belum tadi ya Pak Irfan? Ya. Kalau sudah ditutup, nanti kalau yang mau live boleh meninggalkan ruang Jimit. Saya izin mematikan recordernya dulu ya. Iya Bu, terima kasih Bu.